itu akan ada tindakan take down dan sebagainya. Kalau dia bentuknya website bisa kita matikan websitenya itu kan. Dengan surat elektronik tentunya ini akan mempercepat ya. Aplikasi sudah ada, sudah kita buat dan ini lagi sedang diuji cobakan. Walaupun si posisi pejabat ini lagi nggak di tempat, tapi kan dia lewat HP bisa ya. Bisa. Tanda tangannya elektronik. Ada dampaknya ke situ ya. Ya, jadi pengurangan tenaga ya. Oke, balik lagi sama saya di Herlambang Saputra di Bincang Santai bersama Pemuda Metro. Hari ini kita kedatangan Kadis Komunikasi dan Informasi Kota Metro, Bang Subehi. Nah, Bang, terima kasih udah datang ya Bang ya. Karena ini podcast ketiga Bang. Podcast ketiga. KNPI Kota Metro. Yang pertama sama ketua, kita coba memberitahu dulu kepada. Yang kedua kemarin sama Bang Robi. Dan alhamdulillah Abang telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast kami Bang. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang ya. Sekarang lagi sibuk ngapain ini Bang? Ya biasalah urusan rutinitas kantor ya. Jalani aktivitas di kantor ya. Jalani aktivitas di kantor Bang? Iya, ngejalanin kegiatan-kegiatan kantor. Udah berapa lama Bang setelah Bang dilantik dari Kadis Kominfo Bang? Ya, saya dilantik itu tanggal 28 Januari ya. 28 Januari 2022. Berarti artinya udah 1 tahun lebih ya. Nah itu. Dan cukup banyak gejolak nggak sih Bang selama 1 tahun di Kominfo ini Bang? Ya biasalah dinamika. Dinamika ya. Itu pasti kan ada. Kerjaan itu pasti ada. Ya inilah pokoknya ombak biasa itu. Oke Bang, mungkin sebagian masyarakat Kota Metro juga sudah mengetahui sama Bang Subehi ini, cuman kita ingin lebih mengeksplor secara personal ya Bang ya. Bisa dijelaskan nggak sih Bang, Abang ini sebenarnya asalnya dari mana Bang? Terus pendidikan dan organisasi segala macam Bang. Silahkan Bang. Kalau saya kelahirannya dari Bandar Lampung. Asli Bandar Lampung? Kelahirannya Bandar Lampung. Kelahirannya? Ya, kalau sukunya suku Banten. Banten. Iya. Cuma memang lahir di Bandar Lampung, bahkan orang tua juga lahir di Bandar Lampung, ya. Jadi mulai dari SD, SMA itu di Bandar Lampung. SD-nya SD 1 Gotong Royong, SMP-nya SMP 5 Tanjung Karang, SMA-nya SMA Negeri 2 Tanjung Karang. SMA Negeri 2. Tanjung lulusan Semanda berarti ya? Lulusan Semanda. Semanda ini salah satu SMA favorit ya Bang ya? Kalau dulu memang kita favorit. Ya kalau sekarang sudah zona bina lingkungan ya, billing ya, jadi mungkin sudah merata lah. Kalau dulu kan kita memang kalau zaman masih saya sekolah dulu masuk itu kan pakai NEM ya. Pakai NEM. Jadi untuk seleksinya NEM. Jadi kebetulan dulu untuk NEM yang tertinggi itu ada di SMA 2. Nah itu. Berarti emang berprestasi Bang ya dari SD saat itu ya? Ya insya Allah ngikutin lah. Nah setelah itu Bang lanjut pendidikan ngambil sarjana di mana Bang? Saya untuk kuliah ya di STPDN. STPDN. Tahun 97, lulus tahun 2001. Artinya sekarang saya begitu penempatan pertama langsung di Metro. Saat itu langsung di Metro? Langsung di Metro dari 2001 bulan Oktober sampai sekarang. Nah, jadi sudah 22 tahun saya kerja di Metro. Di Metro ya, mengabdi ya. Udah jadi putra daerah sebenarnya Bang? Ya, saya sudah jadi orang Metro. Udah jadi orang Metro. Keluarga juga di Metro semua. Ya. Terus saat itu Bang, pas kuliah, pas sekolah, SD, SMP, SMA itu pernah ngikut organisasi gitu nggak sih Bang? Ya, saya dulu dari SD sampai SMA ikutnya Pramuka. Pramuka. Ya, jadi artinya itu digelutin sampai SMA itu Bang? Sampai SMA juga ya. Walaupun kalau SMA bukan hanya Pramuka, ada tambahan lagi Paskibra segala macam itu ikut juga. Cuma memang SD Pramuka, jadi ya ikut beneran ya. Jadi ya waktu SD ya dulu kan dari siaga ya, dari penggalang. Kebetulan dulu kan ada kegiatan-kegiatan itu seperti lomba PBB segala macam. Ya dulu kita dantonnya. Nah, jadi kita dulu sering tanding-tandingan ini ya, lomba-lomba PBB ya, antar sekolah, tingkat penggalang, SD gitu segala macam.
ya kita sering ikut itu. Sebenarnya sosok kepemimpinannya udah lahir dari dulu Bang ya. Saya sampai ditunjuk sebagai Danton itu berarti teman-teman kan percaya kan saat itu sama Iya, ya mungkin ya ada dari pimpinan atau waktu itu mungkin pembina ya, kalau pramuka ada pembina pramukanya ya mungkin ya ada pertimbangan kenapa milih saya ya. Yang jelas waktu itu kita dikasih tanggung jawab jadi Danton, terus ya mimpin organisasi kecil-kecilan lah ya untuk di pramuka itu. Ya alhamdulillah bisa jalan semua lah. Proses penempaan lah ya Bang. Ya dari situ memang luar biasa, memang kita itu sangat-sangat ini ya apanya organisasi itu bawa apa ya istilahnya manfaat yang luar biasa lah untuk kita ya, untuk pembentukan karakter, untuk kita apa namanya bekal kita nanti untuk kita dewasa lah ya, artinya untuk kita bekerja segala macam. Penting banget berarti sangat penting organisasi ya. Ya, kalau orang yang artinya dari dulu sering berorganisasi itu cara berpikir ya, kemudian cara berperilaku dan sebagainya itu insya Allah itu dia lebih matang ya. Karena kan sudah terbiasa kumpul sama orang, terbiasa dia bergaul sama orang, kemudian terbiasa dia mungkin apa namanya berkegiatan, berdiskusi. Jadi banyak hal-hal yang sifatnya mungkin itu jadi apa menambah kita pengetahuan, wawasan dan sebagainya. Dan ketika di tempat lain juga secara alami mungkin terlihat ya Bang ya, kalau misalkan orang ini punya background organisasi. Iya, kelihatan lah dari cara dia berbicara, dari cara dia ya ngobrol sama orang, dari cara dia untuk ya gerak-geriknya itu beda ya, karena dia biasa lah menghadapi orang ya, biasa ketemu sama orang, persoalan dan lain-lain Bang ya. Iya, nah itu. Insya Allah dia lebih, makanya penting lah kita ikut organisasi itu penting. Oke. Nah Bang, untuk saat itu pertama kali penempatan sebagai apa Bang di Metro ini Bang? Saya masuk Metro tahun 2001 itu di bulan Oktober. Begitu penempatan pertama saya masuk di protokol. Di protokol. Jadi ajudan. Oke. Ajudan wali kota. Wali kota. Waktu itu wali kotanya Pak Moses Herman. Wali kota pertama ya, wali kota Metro pertama. Iya. Okay. Jadi termasuk Metro waktu itu masih baru berdiri ya. Karena Metro itu disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 99 ya. Jadi tahun 2001 itu benar-benar Metro masih baru-baru lah ya. Nah itu. Saat itu gambaran Abang soal kota Metro seperti apa Bang? Karena Abang kan di Bandar Lampung ya Bang, dari kecil sampai ini. Iya, ya kalau saya waktu itu gambarkan Metro ini ya walaupun dia kota waktu itu ya kan anggapnya ini masih bau kabupaten ya kan. Ya karena apalagi waktu masih baru-baru itu ya kan Metro juga kan memang pemecahan dan pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah ya. Cuma yang saya lihat di situ Metro itu nyaman ya, masyarakat dalam segi apa itu Bang nyaman ya? Ya warganya ya, guyup rukun yaitu ya, artinya jiwa gotong royongnya masih tinggi ya kan, kemudian aman nyaman itu loh ya. Dan kita nggak pernah ada ini ya, apa selama saya itu nggak pernah namanya ada kerusuhan, keributan antar kampung segala macam, nggak ada. Jadi masyarakat Metro tuh bener-bener ya rukun lah ya, guyup rukun itulah ya. Itu yang memang salah satu yang membuat kita tuh nyaman lah tinggal di Metro ini ya. Label-label kota tapi masyarakatnya tapi masyarakatnya masih guyup rukun itu ya. Harmonis ya Bang. Iya, jadi nggak cuek kayak kota-kota besar itu ya. Yang artinya individual gitu. Betul, artinya kita masih mengenal orang ini dengan siapa gitu, masih inilah. Artinya tingkat kekerabatannya masih tinggi ya. Beda kalau di kota-kota besar kan kadang-kadang dengan tetangga sebelahnya kita nggak paham, nggak kenal ya kan. Kalau Metro, wah itu masih, dan apalagi kita lihat ya gotong royongnya masih ada di kelurahan-kelurahan itu masih kita lihat cukup aktif ya. Artinya situ kan tinggi ya, ya kekeluargaan, keguyupannya masih tinggi. Nah, itu ya salah satu yang memang yang buat kita menarik lah. Berapa lama itu Bang di protokol jadi asisten? 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu Bang? Setelah itu saya ditempatkan di bagian pemerintahan. Nggak lama itu cuma sekitar 3-4 bulan langsung ditempatkan di kelurahan. Saya lama di kelurahan kecamatan. Jadi tahun 2003 saya udah masuk ke kelurahan ya. Terus kelurahan Yosorejo pertama itu jadi kasih pemerintahan kelurahan, kemudian jadi kasih pemerintahan kelurahan di Purwosari juga pernah, kemudian jadi sekretaris kelurahan di
Tejosari juga saya pernah. Berarti udah berapa kelurahan ini Bang? Semua kelurahan ini ada berapa ya? Ada 22 kelurahan. Ada 22 kelurahan itu yang saya pernah masuk itu Yosorjo, Purwosari, Tejosari, Mulyosari, Iring Mulyo. Itu berarti kemana-mana Bang? 5 kelurahan ya saya udah pernah masukin itu ya. Ya, yang pernah jadi lurahnya itu lurah di Mulyosari, ya, itu hampir 2 tahun. Kemudian lurah di Iring Mulyo hampir 3 tahun. Cukup lama ya Bang? Ya, total mungkin jadi lurah itu hampir 5 tahun. Ya itu. Setelah itu di kecamatan. Kecamatan jadi camat, saya di Metro Barat. Sebelumnya di Sekcam juga di Metro Timur. Metro Timur. Ya. Baru di Barat. Baru dia jadi camat di Metro Barat. Nah itu. Nah setelah itu baru saya masuk ke dinas. Dinas sosial pertama kali jadi sekretaris dinas sosial. Sekretaris dinas. Jadi tahun 2017 sampai 2019. Nah 2019 saya bergeser ke dinas Kominfo. Nah jadi sekretaris juga dulu. Awalnya sekretaris dulu. Dinas Kominfo. Tahun 2021 Oktober saya jadi PLT. Ya. Kemudian 2022 di Januari akhir itu saya dilantik jadi kepala dinas Kominfo. Sampai pada saat ini. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Oke, Bang, mungkin Abang termasuk karirnya yang lurus gitu Bang. Dalam arti karir yang lurus, pemuda sekarang kan mungkin kesulitan sih Bang. Ketika dia lulus dia bingung harus apa. Iya nggak sih Bang? Ya. Nah, mayoritas ya Bang ya. Sebagian besar mungkin seperti itu. Ya. Termasuk ya kawan-kawan juga mungkin pada di quarter life crisis ya sebutnya. Ya. Itu punya keresahan-keresahan itu. Saat itu Abang bisa mengambil langkah cepat itu. Ya. Apa Bang yang saat itu di pikiran aku? Jadi gini, saya ini pengen berbagi pengalaman sedikit dengan kawan-kawan ya. Oke. Karena saya juga pernah muda nih kan. Kalau kalian kan belum pernah tua ya, belum ya. Itu kemutlakan itu Bang. Iya, itu kemenangan kita kan. Ya. Kalau kita pernah muda ya kan. Kalau kalian belum pernah tua kan. Ya itu nanti ya. Jadi gini, saya bukan dari keluarga mampu. Iya Bang. Ya, saya mau cerita sedikit. Maka ini mungkin mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi kawan-kawan adik-adik semua ya. Orang tua saya itu buruh bangunan, ya. Sekarang udah meninggal. Ya. Ibu saya itu jualan di rumah, jualan sayur, jualan pecel gitu ya. Kondisi saya itu ya boleh dibilang sangat-sangat terbatas sekali. Saat itu terbatas. Ya. Orang tua saya anak ke-6 ya. Saya paling bungsu, 6 bersaudara. Ya. Nah, dengan kondisi ekonomi yang benar-benar ya sulit sekali. Terbatas ya Bang? Iya, terbatas. Tapi saya ada semacam keyakinan lah ya, optimis ya. Dan saya emang punya tekad bahwa saya ingin merubah nasib ya, nasib saya, nasib keluarga gitu kan. Jadi saya tidak pesimis dan kemudian tidak minder. Ya. Jadi apa yang saya lakukan? Ya saya di situ karena saya statusnya siswa, pelajar, saya belajar yang serius. Saya nggak mau saya nasibnya seperti orang tua saya dari sisi pekerjaan, dari sisi ekonomi, saya ingin memperbaiki itu semua. Jadi saya dengan segala keterbatasan, ya saya berusaha berjuang, fight lah di situ. Adik-adik mungkin nggak percaya. Di kelas 3 SD saya sudah berjualan. Jualan, iya 3 SD saya udah berjualan. Pulang sekolah atau nyambi sekolah gitu? Nyambi sekolah sama pulang sekolah. Saat itu apa Bang yang dijual? Jual pempek. Jual pempek, oke. Kelas 3 SD. Kamu bayangin kelas 3 SD masih umur berapa itu? 10 itu tahun. Anak-anak masih doyan main banget. Anak-anak kelas 3 SD itu ya saya yakin itu lagi seneng-senengnya main main pasir atau apa mungkin ya. Ya itu ya. Kalau sekarang mungkin main HP aja gitu ya. Saya di kelas 3 SD saya sudah mulai berjualan. Karena tuntutan ekonomi juga, tuntutan saya harus hidup, saya harus punya uang lah ya, walaupun mungkin nggak bisa terus menghidupi, tapi apa tidak membantu orang tua lah ya. Dan Abang tadi bilang nggak minder Bang? Saya tidak minder. Saya tidak minder. Untuk mulai? Ya begini, karena kan kita ini kondisi juga ya, kondisi kita kan memang orang nggak mampu. Jadi, tapi kita juga nggak bisa juga kemudian menghindari situasi kita, hadapi itu kan gitu loh. Kita hadapi. Jadi kita minder, kita malu itu nggak menyelesaikan persoalan. Dan kita nggak bisa
kita katakanlah dalam kutip melawan kondisi itu kan gitu kan, ya kita harus hadapi itu, dan saya nggak malu itu. Sebab kalau kita malu terus kita minder, ya kita tambah terpuruk kita kan. Nah jadi saya harus berjuang itu kan. Jadi saya dari kelas 3 SD itu saya udah mulai jualan ya, sampai SD sampai kelas 6 itu saya masih jualan PMP loh. Dan saya keliling pertama kalau pas di jam sekolah, saya bawa di sekolah mau pakai kantong kresek gitu ya. Ya, harga PMP itu mungkin dulu Rp25 ya, Rp25. Ya saya tuh dapat duit paling sekitar ya 150-200 perak ya zaman dulu ya. Ya dapat selesai itu kan. Nah, itu kalau saya sekolah pagi ya. Kalau saya sekolah siang kan dulu kan ada pagi, ada siang ya, ada sore ya. Biasanya karena bangunan. Ya, kalau sekolahnya nggak cukup ya, siswanya banyak tapi bangunannya nggak banyak. Ya kan di pagi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang. Kalau saya masuk siang, paginya saya berjualan keliling itu. Sebelum sekolah berarti? Sebelum saya keliling dulu. Start dari jam 6 subuh, harus selesai jam 10 pagi. Itu kelilingnya kemana itu Bang? Kalau dulu tuh di Bandar Lampung, di Gotong Royong, sekitar kampung, kelurahan Gotong Royong itu, sampai mungkin di daerah Enggal lah. Sampai Enggal. Enggal nyebrang di belakang Begadang 2 itu. Nah itu. Nah, jadi tapi saya jam 10 harus pulang karena saya mau sekolah. Prepare untuk sekolah. Berapapun yang habis saya harus pulang. Tapi ya umumnya sih walaupun nggak habis tapi tinggal sedikit gitu kan. Ya itulah uang-uang itu yang saya kumpulkan, saya tabung ya kan. Jadi ya itulah cukup membantu lah, paling tidak untuk beli-beli buku saya bisa nggak mesti minta sama orang tua ya kan. Dan itu dialihkan untuk beli buku. Duit beli buku dan semua kebutuhan apa yang sekolah ya. Nah untuk itu ya. Kebutuhan pendidikan. Yang jelas saya kan enggak boros ya, karena zaman dulu juga nggak banyak apa sih yang kita mau beli ya kan. Masih sedikit ya. Pilihannya masih sedikit. Benar-benar. Jadi ya sudah banyak kita tabung gitu kan. Kadang ya store kasih ke orang tua, Jadi ya paling tidak membantu orang tua lah. Ya gimana, orang tua kita kondisi nggak mampu kan. Tapi saya waktu itu semangat belajar dan saya nggak minder, saya nggak pesimis, saya selalu optimis dan saya selalu punya mimpi ya. Saya punya mimpi. Kalau dulu waktu masih kecil itu saya kepengen jadi tentara ya kan. Tapi tentaranya nggak tentara yang ini, saya kepengen jadi perwira, jadi jenderal gitu kan zaman dulu ya. Dan itu memotivasi saya supaya saya ini harus sukses gitu kan, dalam belajar juga harus bagus. Sebenarnya gitu kan. Mentalitas sekuat itu Bang, itu Abang dapetin dari mana sih Bang? Didikan orang tua kah atau emang dari melihat kondisi dan akhirnya ya saya harus seperti ini gitu Bang? Karena struggle-nya itu luar biasa ya Bang? Iya, saya juga bingung ya dulu itu ya, kenapa saya anak kecil itu saya udah punya mimpi ya. Ya tapi itu mungkin ya karunia Tuhan juga lah, Tuhan jadi memberikan saya semangat lah gitu kan. Ya mungkin karena dari tontonan TV kan dulu, kalau zaman dulu cuma TVRI kan. Kalau ada acara-acara di TV itu kan ada pas upacara 17 Agustus, itu kan ada baris-baris. Kayak saya seneng banget saya di situ. Melihat tentara baris segala macam. Saya kepengen jadi itulah. Nah itu. Jadi sebenarnya nggak ada juga yang ngarahkan saya mau kemana. Enggak. Orang tua nggak pernah kamu jadi ini jadi enggak pernah. Emang jadi saya aja, karena ngelihat pas nonton TV itu saya seneng gitu kan. Nah itu, kalau lihat Pak polisi, tentara itu kan gagal itu saya seneng gitu kan. Nah saya kepengen jadi begitu. Nah itu saya kepengen jadi orang lah seperti itu kan. Nah jadi dari kecil saya sudah termotivasi lah ya. Dan memang untuk itu belajar itu memang penting ya. Jadi saya dari SD ya, saya dulu terbaik. Lulusan terbaik waktu SD ya, walaupun SD di kampung lah ya. Nah itu. Jadi saya waktu itu di SD zaman dulu pakai NEM ya. NEM saya itu dulu 41,68 dari 5 pelajaran. Jadi kalau rata-rata 8 lebih lah ya, satu pelajaran itu. Nah, kemudian saya masuk SMP Negeri 5. Sebenarnya waktu itu saya bisa masuk juga SMP Negeri 2 Tanjung Karang. Yang waktu itu yang paling bagus lah ya. Cuma dari rumah saya ke sekolah itu jauh. Jaraknya. Orang tua nggak kasih kan, takut nyebrang-nyebrang segala macam gitu. Akhirnya diarahkan deket rumah SMP Negeri 5. Ya alhamdulillah saya di SMP Negeri 5 juga saya ya artinya kita nggak menurun lah, hasil prestasi kita stabil, jaga lah, stabil alhamdulillah. Ya terus saya juga aktif juga di organisasi di Pramuka juga. Saya jadi sekretaris Dewan Penggalang kalau zaman dulu ya jadi saya sekretarisnya ya
kita ngurusin organisasi pramuka di sekolah ya. Kegiatan sosial itu. Iya, jadi itu lomba-lomba itu lebih ini lagi ya, sudah mulai kita tahap remaja lah ya. Lebih ini lagi lah, lebih semangat lagi kita ya. Nah itu alhamdulillah di SMP Negeri 5 juga saya dapat peringkat yang terbaik walaupun nggak juara 1, juara 2 atau satu sekolah. Bukan satu kelas ya, satu sekolah. Dengan nilai terbaik. Dengan nilai terbaik nomor 2 satu sekolah. Dan itu yang membuat masuk Semanda. Jadi masuk Semanda itu saya tinggal milih karena NEM saya waktu itu masuk ke tamat SMP NEM itu 45, sekian. Oke. 45, sekian. Jadi 6 pelajaran ya. Jadi waktu itu SMA Negeri 2 NEM terendahnya 41 udah diterima, 40 bahkan, 40 udah diterima. Saya 45 waktu itu. Jadi saya bisa masuk SMA 2. Jadi saya hanya masuk daftar satu sekolah. Kalau dulu kan ada pilihan pertama, pilihan kedua. Kalau pilihan pertama nggak masuk, ada pilihan kedua. Kalau saya tuh pede aja waktu itu karena nilai saya 45, saya cukup pilihan pertama aja. Satu aja sekolahnya SMA 2. Nah itu. Nah, jadi alhamdulillah bisa masuk. Dari situ kita lebih lagi kan, udah bisa lebih kita pemikiran. Cukup stabil ya Bang ya semangatnya Bang ya. Iya, itu tadi kan kita kan mau jadi orang memperbaiki nasib kita, mau merubah nasib kita. Saya ingin membawa nama baik keluarga supaya keluarga saya bangga, supaya kita juga nanti ya inilah intinya kita pengen jadi orang baik, jadi orang sukses lah seperti itu. Itu motivasi saya. Nah itu, jadi orang yang berguna lah gitu ya. Biar lebih mudah juga untuk ngebantunya ya Bang ya. Iya, jadi saya benar-benar ya SMA, saya cerita SMA ya. Saya itu dulu nggak berhenti untuk cari uang ya. Gimana itu Bang? SMA Caranya, Bang? saya dulu kelas 1 SMA sampai saya masuk STPDN, sebelum masuk STPDN, saya jadi loper koran. Berapa tahun? 3 tahun? 4 tahun. Ya sampai saya mau masuk STPDN. Saya dulu megang korannya Lampung Pos. Oke. Ya, Lampung Pos. Jadi waktu itu ceritanya kan waktu itu saya aktif juga di Risma ya. Waktu di kampung ya, Remaja Islam Masjid. Jadi waktu itu Lampung Pos ada kerjasama dengan Risma untuk ya itulah kemitraan lah untuk jadi loper koran supaya Risma itu ada kegiatan ya supaya anak-anak Risma itu bisa bisa ada penghasilan. Nah saya itu ambil itu. Jadi saya hampir 4 tahun saya jadi loper koran Lampung Pos. Itu ngebagi waktunya gimana Bang? Jadi biasanya kan aktivitas itu kan di pagi ya Bang ya? Kalau SMA ke pagi. Itu pagi-pagi mereka tuh kan kirim. Jadi sebelum sholat subuh tuh kadang-kadang bahkan bukan kadang-kadang hampir rutin setiap sebelum sholat subuh tuh koran udah datang ke rumah. Jadi datang ke rumah kita. Udah kita pagi-pagi buta tuh habis sholat subuh saya keliling jalan kaki saya ngelilingin itu. Saya nggak punya sepeda. Saat itu berapa langganan Pak? Yang Abang pegang saat itu? Pertama itu awal-awal banyak 20-an lah ya. Ya 20-an itu menurut saya banyak ya. Karena kan di kampung ya. Kan jalan kaki. 20. Jadi lama-lama karena harga koran naik itu banyak juga pelanggan yang berhenti. Tapi ya terus saya ikuti sampai terakhir itu cuma 3. Sisa 3 langganan. 3. Cuma itu udah kelas 3. Saya udah mau selesai juga. Pas nggak lama itu saya diterima di STPDN. Jadi saya suruh si keponakan saya, kamu terusin, tapi dia kayaknya nggak jalan, nggak mau. Yaudah nggak apa-apa lah. Jadi saya benar-benar artinya rasakan lah dengan kehidupan seperti itu dan saya dengan media itu saya sangat akrab karena saya punya histori makanya kalau yang mohon maaf itu nyebut merek dalam Lampung Pos ya, tapi nggak apa-apa ya, kita bukan mau kampanye, mau iklan bukan, tapi emang ini kenyataan ya. Jadi waktu itu masih kantornya di Balai Wartawan. Ya di situ. Balai Wartawan. Depan Poltabes Bandar Lampung ya. Nah, itu. Ya, jadi saya kalau setiap bulan store ke situ ya di bagian sirkulasi gitu. Nah itu. Jadi dulu dengan ya Mas kenal tuh Pak Bambang Eka Wijaya segala macam. Walaupun mungkin nggak pernah ngobrol, tapi saya tahu lah karena sering ketemu walaupun dia nggak negur saya, tapi kan saya tahu Pak Bambang Eka Wijaya. Iya, nah itu. Nah, jadi paham banget lah dengan kawan-kawan itu di sana itu. Nah, jadi itu kita emang jalani semua ya. Tapi itu tadi saya dengan semua keterbatasan kekurangan kita, saya nggak pernah putus asa, nggak pernah ngerasa minder. Saya selalu optimis. Saya merasa kadang-kadang waktu pas saya daftar sekolah itu, orang tuh banyak juga yang nggak percaya, nggak mungkin lulus, nggak mungkin bisa masuk ya. Itu kan ya dulu ya tanda kutip.
tahun 97 kan, itu kan sekolahannya orang-orang anak-anak pejabat ya kan. Orang itu kan segala macam. Ya kira-kira lu siapa kira-kira gitu kan. Ya. Tapi saya nggak pernah mau dengar omongan itu. Saya punya prinsip. Kalau kita belum pernah coba, jangan pernah kita katakan bahwa kita tidak mampu. Tuh, prinsip. Dengar tuh. Apa kalau kita belum pernah coba? Kalau belum pernah kita coba, ya, jangan pernah menyatakan bahwa kita tidak mampu. Saya selalu, itu yang saya tanamkan dalam hati saya, dalam diri saya, supaya apa? Saya tuh jangan sampai kalah sebelum berperang gitu loh. Coba dulu gitu loh. Dan yang luar biasanya benar-benar nggak dengerin omongan negatif di luar daripada. Iya, saya karena saya juga nggak pernah ini ya. Itu tadi saya memang orang ini mungkin ya overconfident juga, nggak tahu juga ya. Pokoknya saya percaya diri aja lah. Biarin aja gitu kalau orang ngomong bahwa itu nggak mungkin, itu berat, ini nggak sulit lah segala macam, itu harus pakai uang lah, harus ada backing, privilege segala macam. Iya, saya waktu itu pokoknya Bismillah aja. Bener-bener modal saya itu usaha dan doa. Usaha dan itu yang dinamakan real usaha dan doa. Iya, jadi saya ya semuanya itu aja. Saya hanya minta tolong sama Allah ya. Saya cuma itu tempat kita meminta tolong, tempat kita bergantung, tempat kita mengadu ya. Karena kalau kita bicara saya di backing, di apa, saya nggak punya siapa-siapa. Satu-satunya yang masuk jadi pegawai negeri, artinya STPDN kan artinya otomatis pegawai negeri. Keluarga cuma saya sendiri. Nggak ada siapa-siapa lagi. Bungsu ya Bang? Saya anak bungsu, bapak ibu saya apalagi bukan siapa-siapa lah, kira-kira orang biasa. Kakak-kakak saya juga bukan siapa-siapa dan mereka nggak ada yang pegawai negeri. Cuma satu-satunya saya. Nah, ya cuma itu aja. Modal saya modal PD aja, modal percaya diri aja. PD Abang tapi disesuaikan dengan usaha Bang. Ya, tapi saya juga kerja keras, usaha ya. Maksudnya begini, belajar. Dan di luar pendidikan formal Bang, sempat ikut les-les gitu nggak sih Bang? Kalau melihat dari banyaknya yang keterima di SMP 2, SMA 2 maupun STPDN, mereka kan biasanya punya persiapan yang matang gitu ya. Terutama banyak bekal dari orang tua mereka itu. Saya les ala kadarnya ya. Karena begini, kan kalau mau les yang benar-benar, contoh kayak di Primagama, kalau zaman dulu kan ya, di Radian Eksak gitu kan, di Bandar Lampung kan itu yang terkenal. Saya nggak punya uang. Dari mana saya mau itu kan bayarnya mahal-mahal ya. Benar-benar. Saya bukannya nggak mau saya tuh les itu. Saya tuh semangat belajarnya itu tinggi. Tapi saya nggak mampu. Jadi akhirnya apa? Saya ikut les itu yang murah-murah lah. Jadi waktu SMA saya ngikut yang les yang bayarnya itu harian. Ada namanya dulu di SMA. Ya. Jadi waktu itu pernah SMA itu saya masuk siang. Masuk siang, sehingga pagi saya bisa les. Jadi waktu itu ada namanya Pak Mizan. Pak Mizan tuh dia buka les, dia bukan guru SMA tuh bukan, cuma dia pensiunan guru. Kemudian dia buka les. Nah, lesnya itu di daerah Bambu Kuning. Iya. Di daerah Gang Raja Wali situ. Kalau kawan-kawannya SMA 2 yang letting saya pasti tahu, ya pasti tahu. Dia terkenal Pak Mizan ya. Pak Mizan namanya, tapi mungkin dia les apa aja Bang saat itu Bang? Waktu itu MIPA, matematika, fisika, kimia. Beliau itu memang jago di situ ya. Bahasa Inggris enggak. Nah, jadi dia MIPA. Jadi saya ikut di situ, yang bayarnya harian. Itu jadi, tapi ya kita kan nggak terikat ya, maksudnya. Tapi bayarnya harian ya kan. Kalau misalkan datang kita harus bayar ya, kalau kasih masukin situ, kalau enggak ya sudah kan gitu kan. Jadi saya ngikut itu aja yang saya mampu gitu. Dan ala kadarnya ala kadarnya. Jadi karena kalau mau ikut yang kayak kawan-kawan lain saya nggak punya kemampuan. Bukan saya nggak mau, saya mau banget. Tapi bayar dari mana kan gitu. Saya aja cuma lapor koran kok gitu kan. Hanya pas-pas satu bayar SPP aja kan. Kalau dulu kan masih ada bayar BP3 namanya. BP3 tuh kalau sekarang kayak uang komite lah ya. Uang komite. Nah, jadi ya itulah. Kita yang untuk bantu-bantu di situ aja. Jadi kalau mau yang tinggi-tinggi saya nggak mampu ya. Makanya saya ikut itu. Nah, jadi ya cukup membantu juga lah ya. Walaupun mungkin ya hanya cuma 3 pelajaran itu aja ya. Yang lainnya saya belajar otodidak. Saya belajar sendiri. Bahasa Inggris. Ya, belajar sendiri aja. Saya hanya modal minjem buku di perpustakaan. Dan nggak ada mentor. Dan nggak ada mentor. No, nggak ada. Jadi ngandelin belajar di sekolah. Saya minjem buku perpus dan ada kamus, minjem kamus. Jadi belajar sendiri aja. Kalau kita ini buka kamus ya. Jadi ya alhamdulillah lah waktu itu walaupun nilainya nggak laju sempurna amat, nilainya saya di rapor ya nggak pernah di bawah 7 ya, 7, 8 bahasa Inggris ya. Artinya
masih bisa saya ikuti lah ya. Masih bisa ngimbangin dengan masih bisa ngikuti lah ya. Yang kursus-kursus ya. Kalau kawan-kawan kan yang anak-anak yang mampu kan kursusnya di LIA ya. Kalau di Bandar ada LIA ya. Itu terkenal dari dulu kan, atau kalau dia model bimbel ya di Primagama, di Radian ya kan. Nah itu jadi saya gimana caranya saya bisa ngimbangi, apalagi di SMA 2 itu kan kumpulan orang-orang pintar ya. Dan kebanyakan di situ juga kan dari orang-orang yang ini ya Bang ya, punya segala macam. Iya, mereka punya kemampuan secara ekonomi, mereka mampu gitu kan. Pintar, punya kemampuan, lengkap ya. Kalau kita hanya punya semangat, tapi kemampuan kurang ya, kemampuan secara ekonomi ya. Tapi ya saya nggak minder, sekali lagi saya nggak minder. Saya terus gimana caranya saya bisa ngimbangi kawan-kawan, bukan ngimbangi secara ekonomi ya, ngimbangi bagaimana supaya nggak ketinggalan di sekolah, nggak ketinggalan di kelas. Karena kan ya dengan keterbatasan saya harus survive ya kan. Saya harus bisa ngimbangi itu semua, jangan sampai saya tersisih ya. Ya alhamdulillah. Jadi saya prestasi terbaik di SMA 2 itu di kelas ya. Waktu itu saya pernah ranking 9. Ranking 10 besar lah ya. Karena kompetitornya luar biasa. Ranking 9 itu di SMA 2 itu udah top. Dan itu tuh keras banget itu persaingannya gitu kan. Itu udah mati-matian deh. Iya, karena saya juga kan nggak kursus ya. Nggak kursus, nggak ikut bimbel yang kompetitornya orang-orang hebat ya kan gitu kan. Nah itu. Jadi gini, itulah saya dengan keterbatasan itu yang kita punya, saya justru itu memotivasi saya ya, tidak membuat kita minder, terpuruk, kemudian kita terus malah malas belajar. Kalau saya malah kebalik waktu itu, saya harus bisa ngelawan keadaan ini, harus saya bisa lawan, dan saya yakin saya insya Allah bisa. Dia aja bisa, masa saya nggak bisa? Ya. Sama-sama makan nasi, kira-kira gitu ya bahasanya dia. Lu kelas 2, gua kelas 2, lu kelas 1, gua kelas 1, ya gurunya sama, kan kira-kira gitu ya, sekolahnya sama. Ya kita harus bisa juga dong. Saat itu punya sosok yang dikagumin gak sih Bang? Maksudnya yang yang Abang sangat idola terhadap tokoh itu atau sosok itu? Ya kalau di rumah bapak saya. Bapak saya itu menurut salah satu yang saya kagumi ya. Begini, bukan karena ini wajar lah, bukan. Jadi bapak saya itu dia nggak sekolah. Bapak saya itu kelahiran tahun 32, sekarang udah meninggal ya. Bapak saya itu saya lihat saya tuh mungkin mencontoh semangat bapak saya. Bapak saya nggak sekolah, tapi dia bisa baca, bisa nulis. Saat itu kan langka ya Bang? Iya. Untuk kelahiran tahun segitu. Dia nggak sekolah rakyat, enggak ya. Saya tanya, Abah kok bisa nulis, bisa baca? Rupanya dia tuh dulu belajar dari orang ya. Dulu tuh pernah kerja waktu dia bujang ya, masih belum nikah itu, remaja lah mungkin ya. Kerja di orang yang punya usaha buat advertising lah kalau zaman sekarang. Sablon gitu ya. Dia tugasnya ngebersihin, kalau sablonan ada yang belepotan dia ngebersihin supaya bersih gitu kan. Ada yang cat-catnya agak ini ya, agak kotor dia bersihin. Nah, suatu saat bapak tuh saya nanya, dia kan bersihin terus, dia kan bingung tulisannya tulisan apa sih? Karena dia nggak bisa baca. Akhirnya nanyalah sama orang yang punya sablon, ini apa sih artinya? Kaget lah orang itu, kamu nggak bisa baca? Enggak, katanya. Diajarin lah. Mulai pertama huruf ya A, B sampai Z ya, hafalin dulu ini katanya. Bapak saya tekun ngapalin itu. Saat itu bujang ya Bang ya? Bujang masih bapak, cerita bapak saya ya ke saya. Setelah dia hafal A sampai Z itu, saya bingung, ini kayak mana cara buat kata-kata huruf, diajarin lah. Disitulah akhirnya bapak saya bisa baca, bisa menulis. Nah itu. Nah setelah itu bapak saya itu rajin baca buku. Setelah bisa membaca itu? Iya, rajin baca buku. Sampai dewasa saya, artinya sudah bapak saya pas masih hidup ya, masih sering kalau dia pas di usia-usia tuanya itu, senjanya itu, baca buku, apa aja buku kitab itu apa, yang artinya tuntunan sholat, apa aja yang dia dibaca, ada buku dia baca. Ya, Bang, ya? Dia punya ketertarikan lebih terhadap tulisan. Iya, dia seneng baca. Disitulah saya melihat sosok bapak saya itu orang yang punya ketekunan juga. Nah, dan ya mungkin juga menular ke saya ya, mungkin sebagai anaknya kita kepengen, ya artinya apa ya, menambah inilah, apalagi kita ini kita tuh harus mau belajar terus lah seperti itu ya, biar kita nambah pengetahuan ya, biar kita bisa inilah ya, paling tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi adan sekarang, zaman sekarang kan gitu loh. Di post-truth ini ya Bang ya? Iya, apalagi di posisi saya sekarang, wah wajib itu kan.
Karena ya kita di dunia PNS ini kan banyak aturan baru sering muncul, kemudian apalagi kalau saya di Kominfo saya harus bisa ya inilah menyesuaikan dengan ini ya apa keadaan apa kondisi apa informasi segala macam ya pemberitaan di media itu saya pantau terus itu kan. Kalau ada yang minus itu kita mungkin bisa di apa untuk bahan kita, yang positif juga jadi ini kita kan gitu kan. Jadi ya dituntut kalau sekarang ini ya. Kalau tapi ya memang kalau sekarang kan kita lebih dimudahkan dengan pegang HP aja udah bisa selesai semua kan. Kalau zaman dulu kan harus cari buku kan gitu kan. Semua serba fisik ya. Iya, nah itu. Nah, jadi untuk kawan-kawan juga, nah ini bisa dicontoh nih. Maksudnya ketika orang sekarang stigmanya kan berasumsi ketika orang jadi pejabat dan segala macam ataupun pada titik yang tinggi ya Bang ya. Mereka selalu punya privilege katanya Bang. Entah privilege relasi dari orang rumah ataupun segala macam. Cuman kalau dilihat dari apa kondisi Bang Subehi ini struggle-nya dari kelas 3 SD sudah berjualan sambil sekolah. Luar biasa. Nah, Bang, sekarang kita pengen bahas sedikit soal Kominfo ya Bang. Oke. Sudah 1 tahun ya Bang ya? Setahun lebih ya. Setahun lebih ya dilantik. Sebagai kadis ya. Sebenarnya ada program unggulan kita nggak sih Bang dari Kominfo Bang? Ya, prioritas gitu. Kominfo ini kan punya ini ya, punya tugas ya, punya program kerja ya. Ada 2 bidang sih di Kominfo itu, tapi sebenarnya 2 bidang ini kalau di Pekari juga bisa jadi 3 bidang 4 bidang ya. So, karena kita di Kominfo ini baru di bidangnya 2 masih itu. Kalau dinas tipe C masih ya. Di tipologinya tipe C. Ada bidang komunikasi dan informasi ya. Di bidang ini kita nangani pertama kemitraan dengan kawan-kawan media. Nah, ya ini bagaimana kita bermitra dengan kawan-kawan, bagaimana kita bersinergi dengan kawan-kawan media. Yang punya impact ya, bagaimana ya, jadi dengan keberadaan kawan-kawan media ini bisa ikut membantu ya. Membantu untuk katakan mempublikasikan, menyebarluaskan informasi tentang pembangunan tentang hasil kerja pemerintah Kota Metro. Ya lebih ke situ ya kita bersinergi dengan kawan-kawan media ya. Nah, kemudian ada juga kita juga tim untuk peliputan, dokumentasi ya. Jadi tugasnya sama sih sebenarnya, kita lebih ke untuk membranding pemerintah Kota Metro. Kita juga buat ada secara liputan internal gitu ya, Bang. Secara internal kita punya tim juga ya. Bagaimana kita juga menyebarluaskan informasi ya tentang pemerintah Kota Metro ya, bukan hanya Kominfo ya. Jadi secara luas ya. Nah itu. Kemudian juga kita juga nanganin namanya di situ data statistik ya, sektoral ya. Jadi kita Kominfo itu nangani untuk pendataan statistik sektoral dari seluruh OPD. Yang tujuannya itu nanti akan kita informasikan pada masyarakat. Jadi, itu di covernya sama Kominfo ya? Dengan Kominfo. Jadi kita di bidang itu, di bidang komunikasi informasi itu ya baik dengan kegiatan publikasi maupun kegiatan data-data itu juga kita nangani. Nah jadi kemudian di bidang informatika, nah ini yang kita nangani untuk masalah aplikasi ya, kemudian masalah sumber daya informatika seperti jaringan internet ini ya. Nah kebetulan kita Kominfo ini kan nangani internet Kota Metro ya, nangani internet Kota Metro yang melayani untuk internet Kota Metro ini. Jadi kemudian termasuk juga urusan persandiannya juga, keamanan informasinya juga kita nangani. Untuk keamanan sendiri sih Bang, kita bahas soal gimana sih Bang untuk keamanan di Metro sendiri? Keamanan informasi. Keamanan informasi. Ya, jadi alhamdulillah kita Kota Metro ini satu-satunya baru di Provinsi Lampung yang untuk keamanan informasinya itu sudah terstandar ya. Udah terstandar. Udah standar. Itu kemarin satu-satunya Bang. Sementara ini baru satu-satunya Kota Metro. Iya, untuk saat ini. Untuk kabupaten kota ya. Kalau provinsi beda ya. Kalau provinsi Lampung sudah terstandar juga. Tapi untuk kabupaten kota baru Kota Metro yang sudah terstandar untuk keamanan informasinya, dan itu kemarin yang menilai adalah dari BSSN, Badan Cyber Sandi Negara. Jadi kemarin mereka turun verifikasi, melihat banyak hal ya di situ dinilai. Kita masuk standar. Walaupun untuk saat ini kita masih kondisinya baru cukup ya. Jadi ya artinya nanti ke depan kita harus tingkatkan lagi keamanan informasi itu menjadi baiklah ya. Berarti untuk masyarakat Metro nggak perlu khawatir lah. Insya Allah. Jadi kita terstandar. Ya, kalau kita sudah standar. Jadi
sudah dinilai oleh kawan-kawan dari tim BSSN. Untuk ini sih Bang, perang lawan hoax sendiri kita gimana? Ya, jadi biasanya kan masifnya di sosial media ya Bang ya? Iya. Jadi gini, itu kan tentu memang nggak hanya Kominfo ya. Kalau kita hanya Kominfo sendiri yang mengawal itu tentunya nggak akan mungkin mampu lah ya, nggak mungkin tercover semua. Tentunya ini kan juga butuh partisipasi masyarakat ya. Masyarakat juga proaktif juga untuk bisa ikut memantau itu. Media juga media, ya, baik itu dari ya macam-macam media sosial kan banyak ya. Ada dari mungkin media yang online-nya, mungkin media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram dan sebagainya yang artinya itu kan masuk media sosial. Ya artinya silakan aja masyarakat kalau seandainya ada informasi-informasi yang dinilai hoax nanti bisa dilaporkan ke Kominfo. Kominfo kan bisa koordinasi juga dengan kementerian ya. Kalau nanti itu terbukti itu akan ada tindakan sampai nanti dia itu nanti di take down dan sebagainya. Kalau dia bentuknya website bisa kita matikan websitenya itu kan itu untuk bisa. Setahun Abang menjabat ini Bang udah pernah nemuin kasus seperti itu Bang? Atau udah pernah menangani ada ya buat keresahan lah ya Bang, keresahan yang ternyata itu informasinya tidak valid gitu Bang dan kita langsung tindak cepat gitu Bang? Atau memang situasinya masih kondusif aja? Kalau gitu? Untuk di Metro ya, untuk informasi di Metro kayaknya masih kondusif lah, masih kondusif ya. Saya selama di sini saya belum nemu itu ya. Yang khusus Metro ya, kita insya Allah masih aman lah. Dan sumber daya manusianya juga udah tinggi ya Bang ya, Metro ini termasuknya ya? Ya, kita di Kominfo ya, kita kan memang sudah ada tenaga-tenaga IT yang ya walaupun memang belum istilahnya maksimal ya, tapi kita ya cukuplah masih untuk sementara cukup untuk bisa ngelola kebutuhan-kebutuhan dari sebuah OPD ya untuk pembuatan aplikasi ya. Kalau kita artinya rata-rata OPD itu kan untuk sekarang ini kan kita sudah menerapkan namanya SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik ya. Semuanya udah terintegrasi elektronik. Kita sudah berjalan ya dan itu kita sudah punya roadmap-nya juga, punya master plan-nya yang sudah kita buat ya. Artinya nanti ke depan ini kita target ini 5 tahun ini SPBE ini harus sudah mapan lah ya. Nah itu. Untuk saat ini kira-kira progresnya udah berapa persen? Nah kita alhamdulillah ya kita kemarin sudah ada penilaian indeks SPBE-nya, nilai kita 2,45 walaupun itu masih kategori cukup, tapi tinggal sedikit lagi udah baik. 2,6 saja itu sudah baik ya. Dan kita di Provinsi Lampung itu kita peringkat kedua ya. Peringkat kedua yang pertama. Ada yang satu kalau nggak salah Mesuji ya, hebat. Cuma kemarin itu emang ada satu item yang memang kemarin itu kita ini terlambat ya di aspek kebijakan ya. Harusnya kita waktu itu bisa kalau selesai waktu itu perwalinya, itu kita bisa kita upload di penilaian itu ya. Itu bisa kita nilainya bisa di atas 2,6 sebenarnya waktu itu ya. Cuma karena waktu itu perwalinya belum selesai sehingga aspek kebijakan itu ada hal yang belum bisa dipenuhi. Nah itu. Oke Bang. Untuk ke depan ada planning apa Bang untuk Kominfo sendiri? Yang jelas Kominfo ini kan kita untuk kegiatan-kegiatan ini kan kita fokus untuk peningkatan SPBE kita ya. SPBE kita tingkatkan untuk di bidang informatikanya, kemudian di kegiatan di publikasinya kita juga lebih gencar lagi menyampaikan informasi pembangunan tentang Kota Metro ini. Nah, khusus untuk SPBE kita berharap untuk ke depan kita di 2023 ini nilai kita naik, kemudian dengan kategori baik tadi. Dengan kategori baik. Dan sekarang ini kita lagi menyusun beberapa program kegiatan yang menuju SPBE itu. Satu, kita untuk pembuatan surat itu secara elektronik sekota Metro ini. Ke depan kita pengen buat semua dinas itu non paper. Jadi untuk komunikasi antar OPD maupun pemerintahan itu lebih gampang ya? Iya, jadi dengan itu kan berdampak sama pelayanan surat elektronik juga ya, dengan surat elektronik tentunya ini akan mempercepat ya. Walaupun si posisi pejabat ini lagi di tempat, tapi kan dia lewat HP bisa ya. Tanda tangannya elektronik kan. 2023. Dan ini sebenarnya aplikasi sudah ada, sudah kita buat dan ini lagi sedang diuji cobakan ya. Artinya di Kominfo sedang diuji cobakan dan beberapa dinas juga lagi sedang diuji cobakan.
harapan kita sih kalau bisa sebelum bulan 6 ini sudah bisa dilaksanakan Kota Metro. Tuh. Untuk warga Kota Metro, untuk meningkatkan pelayanan, jadi Kota Metro ini akan segala berbasis surat menyurat. Semuanya elektronik. Dan itu akan berdampak pada pelayanan yang baik. Oh pasti, jadi termasuk masyarakat pun kalau membutuhkan surat segala macam juga, dia lebih cepat nantinya. Jadi tanda tangan lurah, tanda tangan camat, mereka kan sudah punya tanda tangan elektroniknya ya, dan mereka udah ada toolsnya untuk bisa membuat surat-surat itu, ya walaupun camatnya lagi di mana, lurahnya di mana, dia bisa tanda tangan dengan. Itu kira-kira Bang, ini subjektif Abang aja, itu berdampak pada pemangkasan sumber daya manusianya nggak sih Bang, dengan segalanya yang lebih berbasis elektronik gitu. Karena biasanya ada transporter ya Bang ya, maksudnya seperti ya bagian staff yang mungkin biasanya nganter secara fisik segala macam. Ya sebenarnya kalau kita mau dilaksanakan betul ya, dengan namanya penerang ini kan namanya AI ya, maksudnya artificial intelligence ya. Sebenarnya ya pasti ada dampaknya ke situ ya. Ya jadi pengurangan tenaga tenaga kerja. Ya cuma kan tentunya memang kita juga harus memikirkan aspek yang lain juga kan. Kita juga kan nggak bisa juga kan menghilangkan ini ya. Jadi menyelesaikan masalah ini timbul masalah yang baru kan. Otomatis kalau umpama ini diberhentikan ya kita juga harus berpikir ini masalah untuk dia bekerjanya, penghasilan segala macam itu kan tentunya juga harus kita pikirkan ya. Yang jelas kita berdayakan lah. Kalau umpamanya nanti tadinya dia tukang antar surat, sekarang udah antar surat, dia tugasan yang lain. Nah seperti itu. Diisi pos yang lain ya Bang? Diisi pos yang lain. Terakhir Bang, ini untuk para pemuda Bang ya, khususnya KNPI umumnya Kota Metro nih Bang. Apa sih Bang pesan dari Abang selaku Kadiskominfo Kota Metro Bang? Jadi begini, saya ngeliat KNPI ini kan aset ya, aset negara, aset daerah ya, yang saya berharap bisa ikut ada kontribusinya dengan daerah ya, di Kota Metro khususnya, bagaimana bisa ikut berkontribusi ya, memberikan tenaga, pikiran ya supaya ikut bisa membantu ya pembangunan yang ada di Kota Metro ini. Berdampak ya Bang ya? Ya harus begitu dong. Kalian itu harus punya nilai, harus ada punya sumbangan ke pemerintah ini, ke daerah ini kan gitu kan. Jangan memikirkan apa untuk kita Bang ya, tapi apa yang kita berikan untuk daerah. Dan ini kan sebenarnya kesempatan juga bagi kalian yang aktif di sini ya. Ini kan wadah ini tempat kita belajar juga, mencari pengalaman, mencari istilahnya link ya, membuat link segala macam. Yang saya yakin nanti itu akan menjadi bekal yang penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Percaya? Amin. Harus percaya tuh. Itu jadi untuk KNPI Bang, untuk pemuda Kota Metro Bang, keseluruhan. Harus bisa jadi pemuda itu juga intinya harus juga punya manfaat. Harus punya jiwa semangat ya, bekerja ya, punya jiwa kemandirian ya, optimis ya. Ya, tadi saya sudah cerita panjang lebar tadi kan tentang optimisme dan struggle dari. Iya, jadi kita tuh harus punya jiwa optimis ya pertama ya. Bahwa kita tuh harus, pemuda ini kan harus punya masa depan, ya kan? Dan masa depan itu jangan cuma mimpi, tapi harus diwujudkan, direalisasikan. Nah, tapi pertama harus ada mimpi dulu pertama ya. Kalau orang mimpi aja udah nggak sanggup, mimpi aja sudah dia nggak punya, gimana dia mau melangkah, mau kemana, mau langkahnya kemana. Jadi pertama dia harus punya mimpi dulu. Dan semua orang itu pasti bisa kalau asal dia mau. Iya, karena orang yang gagal itu bukan karena dia itu gagal dia terus karena faktor nasib, faktor A, faktor B, jangan suka nyalahin ke situ lah. Oh saya ini nggak bisa karena itulah saya mungkin nasib saya nggak ke situ, atau terlalu banyak alasan. Sebenarnya Tuhan itu kan memberikan kita akal, kemampuan ya. Bayangkan orang-orang yang punya keterbatasan aja bisa sukses kok. Banyak kok orang yang disabilitas yang bisa jadi orang sukses ya. Orang-orang yang dengan keterbatasan ekonomi bisa jadi orang hebat ya. Kalau kita lihat orang-orang yang sukses sekarang ini di level-level nasional itu kan berangkatnya juga dari orang yang biasa-biasa aja kan gitu kan, orang yang nggak mampu, punya privilege lebih ya Bang. Iya, artinya kita harus punya jiwa optimis, percaya diri ya itu kan, asal ada kemauan dulu. Pertama kemauan kita bergaul yang bagus ya, karena itu penting juga.
kita tuh milih kawan juga penting ya. Ya bukan kita terus nggak mau berkawan milih-milih itu, bukan. Artinya begini. Ada yang untuk maju gitu Bang ya. Untuk yang maju kita pilih kawan yang bisa juga mensupport kita, bisa untuk memotivasi kita juga ya kan. Karena itu penting, lingkungan itu sangat penting. Kita bergaul sama orang penjual minyak wangi, insya Allah badannya ikut wangi ya. Tapi bergaul sama mungkin penjual ikan asin apa ya, nanti bau ikan asin atau bau terasi juga. Itu kan kata-kata itu kan arti maksudnya begini, lingkungan itu penting. Ya, lingkungan penting. Jadi kalau kita mau sukses, bergaulah dengan orang sukses, ya. Supaya apa? Memotivasi kita. Dan kita tahu cara pola pikir kita juga mungkin bisa berbagi pengalaman dengan yang bersangkutan kan itu. Jadi saya yakin lah. Dan pekerjaan itu kan terbuka, bukan hanya jadi pegawai, bukan hanya kerja di pemerintahan, tidak. Banyak pengusaha pun bisa, bahkan itu lebih hebat lagi kalau sukses kan, nggak bisa diukur ya rezekinya ya. Nah itu. Jadi itu intinya, kawan-kawan, adik-adik pemuda ya jadilah orang yang bermanfaat, orang yang berguna, orang yang punya jiwa optimis ya. Pokoknya intinya tidak ada yang tidak mungkin. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan sebelum kamu mencobanya ya. Iya. Cobalah dulu. Tidak ada yang tidak mungkin sebelum tidak ada yang jangan ngomong itu tidak mungkin sebelum kita coba. Ya. Itu Al-Fatih sih Bang, pernah bilang gitu ya. Jangan pernah kamu menyerah sebelum kamu melakukannya dalam keadaan mati. Gitu. Iya, jadi itu. Dan saya itu mengalami sendiri. Saya bukan ngomong ini bukan karena saya cuma omong doang ya, tapi saya sudah melakukan. Dan hasilnya saat ini berada di titik ini. Pokoknya intinya, alhamdulillah saya sekarang saat ini itu memang lika-likunya panjang, ya perjuangannya panjang. Ya. Tapi itu tadi kuncinya, percaya diri, optimis, yakin, doa. Kekuatan doa itu luar biasa ya. Cuma ya dengan doa itulah apapun bisa terjadi. Jadi doa itu bisa ngerubah takdir orang. Percaya tuh. Itu dia. Demikian podcast bersama Bang Subehie, Kadis Kominfo Kota Metro. Dan sebenarnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, terutama untuk kaum-kaum yang minder Bang ya, dengan keadaan, minder dengan situasi yang kebanyakan orang tidak memilikinya atau tidak seberuntung itu. Ini udah ada prototipenya dan saat ini Bang Subehie sudah menjadi Kadis Kominfo. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Bang ya. Terima kasih atas masukannya, atas motivasinya, atas inspirasinya Bang ya. Sama-sama. Kawan-kawan pemuda Kota Metro, semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah.